kayak sudah mulai ada hawa-hawa yang tidak bagus lagi tuh. Akhirnya saya beranikan bicara di situ. Saya berani bicara, makanya saya bilang sama Wiwi, saya bilang, Wi, mending kita bicara, mending kita ngobrol aja nih. Daripada kita diam-diam begini, nambah suasana horornya, saya bilang begitu. Di situ Wiwi tidak langsung ngomong, tapi dia hanya tepuk pundakku, Bang. Tepuk pundakku sekali, tepuk pundak kiri begini. Saya sempat kaget. Dan situ saya merasa bahwa ini sudah bukan Wiwi. Itu perasaan saya waktu di situ. Ini sudah di ini tuh, sudah di sebelum melewati ini. Oh, sebelum? Iya, jadi perjalanan dari bawah ke Toraja itu sekitar 1 jaman baru tiba di tempat mistisnya itu, Bang. Jadi sebelum tiba itu kita masih sama-sama kan, dan saya posisi paling belakang sebagai sweeper, Om Andre RC sebagai depan kan. Nah, itu kan saya bilang, Wid, mending kita ngomong aja daripada kita di sini diam-diam nambah suasana horornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Anindo TV, kembali lagi dengan saya Odi di acara Tengah Malam. Ya, acara ini adalah acara yang mendatangkan narasumber dan mereka akan bercerita mengenai kisah mereka, entah itu horor, misteri, dan hal-hal lain yang tidak masuk di nalar manusia. Ya, program ini bisa kalian saksikan di channel 12 TV kabel dan juga di kanal YouTube kami Anindo TV Kendari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bang Aang. Iya, Bang Aang. Gimana kabarnya, Bang Aang? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Kalau boleh tahu, Bang Aang dari mana? Saya aslinya Gorontalo, Bang. Asli Gorontalo? Iya. Datang di sini sudah berapa lama? Saya datang di sini di Kendari itu dari bulan November. Kebetulan di sini saya datang kerja di salah satu perusahaan di Sulawesi Tenggara. Oh iya. Jadi Bang Aang, kalau boleh tahu mau menceritakan kisah tentang apa ini? Jadi ini adalah salah satu pengalaman saya ketika saya masih di Gorontalo. Masih di Gorontalo? Di iya, tahun? jadi waktu itu saya di Gorontalo punya salah satu klub motor atau komunitas melakukan agenda touring ke Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi, dari Gorontalo itu? Gorontalo. Dari Gorontalo ke Sulawesi Selatan? Iya. Di tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun 2021, bulan November. Bersama komunitasnya? Iya, komunitas. Iya, mungkin kita tidak usah berlama-lama. Kita mulai saja Tengah Malam bercerita. Ya, Bang Aang mungkin bisa dijelaskan dari awal kisah itu. Ya, jadi waktu itu Bang Odi, saya dulu di Gorontalo itu punya salah satu klub motor atau komunitas motor, namanya Max Republic Gorontalo. Kebetulan ini saya pakai PDL-nya. Iya. Jadi waktu itu kita punya agenda tahunan, itu agenda touring, yaitu Kopdar Gap Celebes. Jadi saya mau cerita sebelumnya bahwa Max Republic ini bersifat nasional, artinya dia skalanya nasional. Setiap provinsi ada distriknya. Nah, jadi kami waktu itu khususnya di Celebes itu ada agenda tahunan Kopdar Gap. Jadi kebetulan waktu itu tuan rumah Max Republic Bantaeng, dan situ sekaligus diadakan Kopdar Gap. Nah, di situ kami dari Max Republic Gorontalo, kami yang jalan itu ada 5 orang dari Gorontalo. Ada Om Andre sebagai ketua, terus Om Medi, Om Alif, saya dengan 1 orang cewek, namanya Wiwi. Nah, ini motoran masing-masing atau? Nah, jadi kami waktu itu 3 motor. Om Andre sendirian, Om Medi sama Om Alif, saya sama Wiwi yang cewek. Oke. Nah, jadi waktu itu kami berangkat dari Gorontalo jam 9 pagi. Nah, jadi saya mau kasih tahu dulu juga, memang kita kalau di komunitas itu sudah jadi kayak kebiasaan. Artinya ketika kita lewati tiap jalur yang kita akan lewati, itu kayak ada jamuan dari saudara-saudara kita di. Oh iya. Ya, kayak di satu daerah ada komunitas, pasti kita disuruh singgah untuk jamu. Nah, di situ rencana kami berangkat jam 9 pagi dari Gorontalo. Akhirnya karena rencana kita itu sebenarnya
dari Gorontalo jam 9 pagi, rencananya di perbatasan Gorontalo dengan Sulawesi Tengah itu seharusnya jam 6 atau sebelum maghrib. Itu rencananya awal. Akan tetapi karena ada perjamuan dari saudara-saudara, kita ngaret tibanya itu di perbatasan jam 12 malam. Malam, dari yang tadinya jam 6. Iya. Nah, di situ kita sempat istirahat, ngobrol-ngobrol sedikit dengan teman-teman. Nah, di situ Om Andre tanya, gimana kita mau lanjut atau istirahat di sini? Nah, di situ kata teman-teman, ya kita lanjut aja jalan. Sudah kita jalan, setengah perjalanan dari perbatasan itu, posisinya Om Andre paling depan. Terus Om Medi sama Om Alif di tengah, saya di belakang. Nah, di situ sempat berhenti sejenak sebelum lewati jalur yang namanya Puncak Santigi. Puncak Santigi. Nah, itu Bang Odi adalah puncak yang mungkin cukup ekstrim kalau dilalui oleh teman-teman bikers. Di situ sebelum naik ke puncak, itu kita sempat berhenti. Karena di situ Om Andre sempat kasih tahu sama kita kalau ini adalah salah satu tempat yang cukup ekstrim ketika kita lewati tempat itu. Nah, akhirnya singkat waktu kita jalan lah, kita naik di puncak Santigi. Di situ kata Om Andre, kita harus ada yang merokok satu di antara yang Harus ada. Iya, harus ada yang merokok. Jadi posisi waktu itu karena yang bisa merokok Om Medi, yang bonceng motor, dia merokok. Nah, di situ dia merokok sembari makan roti. Nah, di situ dia merokok, sempat saya lihat dia buang rotinya. Yang dia makan, masih ada itu roti dia buang, dan situ saya lihat. Tidak lama dari situ, di puncak, sebelum naik di titik puncak itu, di tikungan kiri, itu sebelum tikungan kiri kan tikungan kanan dulu. Nah, tiba-tiba tikungan kiri dari bagian kanan, itu ada seekor kambing. Kambing hitam. Ini jam? Itu posisi jam 3 lewat dini hari. Subuh? Iya, sudah hampir subuh. Nah, dan mungkin saya bisa gambarkan juga mungkin rutenya itu Bang. Puncak Santigi itu, dia kiri tebing, kanan jurang. Atau bisa juga kanan tebing, kiri jurang. Nah, jadi di tikungan kiri itu tiba-tiba ada seekor kambing yang entah, yang jelas kita lihat ada yang menyeberang kambing. Ini kambing? Iya, di Puncak Santigi. Kambing. Nah, di situ kita kaget karena memang motornya Om Andre sempat oleng. Dan semua yang di situ lihat bahwa memang ada benar-benar ada kambing yang lewat. Kau pun termasuk? Semua. Dari Om Andre, Om Medi, Om Alif, saya, sama Wiwi lihat bahwa memang benar-benar ada kambing. Akhirnya karena oleng motor, kita mencoba untuk menepi di pinggir jalan, kita berhenti. Tapi kita berhenti, kita jejerkan motornya Om Andre, Om Medi sama motornya saya paling belakang. Dan situ motornya Bang kita tidak matikan. Artinya posisi hidup, sampai lampu sorot pun semua hidup, nyala. Kita periksa-periksa, di situ Om Andre tanya sama kita, kalian lihat tidak tah yang tadi lewat itu apa? Semua jawabnya kambing hitam. Hanya di situ yang mengherankan, kita hanya lihat di saat dia menyeberang sebelum melewati motornya Om Andre. Tetapi ketika dia lewat motornya Om Andre, itu tidak ada yang lihat. Entah dia langsung lompat ke jurang, ke depan atau ke belakang, kita tidak ada yang lihat. Karena di sebelah kiri, iya bagian kiri, tidak ada yang lihat. Padahal secara logika itu kan sebenarnya harus kita lihat. Karena ada lampu sorot kiri kanan, tiga motor ini ada lampu sorot semua. Akhirnya bertanya-tanya, ya sudah, mungkin sudah tidak kondusif lagi suasananya, karena kita mengingat ada seorang cewek juga di belakang. Kita mau jalan, akhirnya kita mau jalan, standar 2 kita kasih naik. Tiba-tiba ketika mau digas awal itu, tiba-tiba motornya Om Medi mati. Mati tiba-tiba. Yang tadinya normal. Nah, di situ kita sempat bingung kok bisa mati. Akhirnya kita sempat naikkan, kita standar 2 lagi motor. Kita periksa-periksa dari mulai akinya, dari BBM-nya pun masih full. Artinya secara logika tidak ada yang semestinya buat motor ini mati. Nah, situ secara logika kita periksa-periksa 5 menit kita periksa-periksa ini motor, tiba-tiba dari belakang itu Bang kedengaran suara kambing. Suara kambing. Nah, di situ kita hanya dengar suara kambing tapi tidak terlihat wujudnya. Itu suaranya dekat atau? Dekat, bahkan karena semua dengar. Semua dengar bahwa ada suara kambing dan suaranya itu kayak kambing kejepit. Gitu aja.
Nah di situ kita kayak kaget kan, maksudnya, wah ini kah kambing tadi atau bagaimana? Nah di situ Om Ande coba memberanikan diri untuk periksa di situ apakah memang ada kambing, sampai motornya itu diputar balik, dicek kalau memang betul ada kambing atau tidak. Ternyata tidak ada sama sekali. Nah di situ kita coba untuk tenangkan diri, kita coba tetap tenang. Akhirnya kita mau jalan. Tapi posisi motornya Om Medi kan tidak mau hidup, karena memang motor NMAX kan tidak ada setir kakinya, hanya setir tangan. Nah, coba di situ kita dorong 10 meter dari situ Om Alif kayak iseng-iseng gitu mau nyalain motor, langsung hidup. Itu yang membingungkan. Akhirnya ya sudah kita jalan saja, hanya kita lewat di puncak itu alhamdulillah aman, turun. Nah kita singgah di salah satu tempat makan yang sering disinggahi oleh teman-teman bikers juga di situ. Sudah pagi. Posisi sudah 4:30. Oh. Kita singgah di situ karena memang sembari kita menunggu juga Pertamina untuk kita isi BBM. Kita singgah di situ. Nah di situ kita sempat pesan makan, ngopi, merokok. Nah setelah makan kita cerita kembali soal kejadian di atas tadi. Tiba-tiba di situ ibu-ibu yang punya rumah makan ini menghampiri kita. Ditanyakan sama Om Andre, kalau boleh tahu Pak, ini Bapak dari mana mau kemana? Ibu itu? Iya, ibu yang punya rumah makan ini. Katanya Om Andre, kita dari Gorontalo mau ke Sulawesi Selatan, ada agenda Kopdargab katanya. Terus ibu itu bilang, kok berani lewat jam begini di Puncak Santigi? Di puncak tadi? Iya, Puncak Santigi. Katanya memang rawan di situ. Dan jarang orang lewat situ naik motor, apalagi orang yang belum pernah lewat di situ. Kayak katanya rawan. Terus ditanya lagi sama itu ibu, emang tadi lewat di situ nggak ada kejadian apa-apa kah? Nah di situ Om Edi spontan langsung bilang, wah ada Bu. Kita kejadian tadi ketemu sama kambing, kambing hitam. Di situ ibu langsung kayak kaget juga. Betul nggak? Iya betul. Kita tadi sempat ketemu sama seekor kambing yang sampai-sampai buat motornya salah satu teman kita ini oleng, kayak hampir jatuh. Nah di situ ibu bilang itu Bang, memang 10 hari sebelumnya itu terjadi satu kecelakaan. Jadi ada satu mobil yang di atas, sebelum naik puncak, kalau dari Gorontalo itu sebelum puncak. Jadi mobil ini terbalik dan supir dari yang bawa mobil ini meninggal di tempat. Dan yang lebih mengagetkan kita lagi, mobil ini mengangkut ternak kambing. Nah, jadi waktu itu menurut ibu itu ada 6 ekor kambing yang dia muat, 4-nya ini mati di tempat tapi di atas mobil. Kambing 4, yang 2 ini hilang entah kemana, tidak tahu apakah dia hidup lari kemana, itu tidak ditahu. Intinya hilang? Iya hilang, hanya 4 ini yang ada di situ, sama yang punya mobil itu meninggal di tempat. Itu kejadiannya 10 hari sebelum kita lewat di situ. Wah kita sempat kaget. Terus di situ ibu bilang, sebenarnya juga kita kalau di situ bisa lewat, tapi kita kayak nggak bisa lempar kayak buang-buang sembarang di situ. Nah saya ingat kan, oh tadi Om Medi sempat buang roti. Itu kan mungkin itu adalah salah satu pemicu sampai ada kejadian itu. Jadi gitu, akhirnya kita istirahat situ sejenak. Akhirnya kita lanjut lagi pukul jam 9 pagi dari warung itu. Alhamdulillah selama perjalanan kedua, hari ketiga itu aman. Nah tiba di hari keempat, kita singkat cerita kita tiba di Palopo. Iya, Palopo itu jam 10 malam. Kebetulan ada teman-teman yang distriknya di Palopo, Max Republik Palopo. Kita singgah situ dengan saudara-saudara kita yang ada di Palopo. Kita tiba di Palopo itu jam 10 malam Bang. Dengan rute selanjutnya kita mau ke Toraja. Dari Palopo? Dari Palopo. Nah di situ teman-teman dari MR Palopo tanya sama kita apakah kita mau nginap di sini, rest malam di sini atau mau lanjut. Tapi kita bilang kita mau lanjut karena kita mau kejar salah satu destinasi yang ada di Toraja, yakni negeri di atas awan. Nah jadi negeri atas awan itu kan kita harus start dari Toraja paling tidak jam 4 atau jam 3-an. Kita harus start dari Toraja. Kalau kita start dari Palopo mungkin nggak dapat ini destinasinya ini kan. Akhirnya situ kita sepakat untuk kita tetap jalan untuk ke Toraja, dan perjalanan dari Palopo ke Toraja itu sekitar 2 jam Bang.
Dan mungkin untuk teman-teman yang tahu pernah ke sana, itu rutenya selama 2 jam tanjakan. Selama 2 jam. 2 jam tanjakan saja? Tanjakan. Ada jalan lurus, ada tapi lebih banyak tanjakan dan tidak ada turunan. Hampir tidak ada. Itu rutenya di sana. Nah, dari situ kita sepakat jalan. Tapi dari cerita ini mungkin saya merasa bersalah karena di situ Bang, saya tidak bilang ke teman-teman rombongan bahwa si Wiwi ini di hari keempat itu dia hari pertamanya datang bulan. Di hari keempat dia datang bulan hari pertama? Iya, di hari keempat itu. Sebenarnya di situ saya mau kasih tahu sama teman-teman, tapi saya pikir jangan sampai mengganggu rencana kita yang sudah kita atur sedemikian rupa. Saya tidak kasih tahu di situ awalnya. Nah, di situ teman-teman dari Emir Palopo katanya, ya sudah kalau memang mau lanjut, ya tidak apa-apa. Kita akan mungkin ketemu di Bantaeng, karena memang teman-teman Emir Palopo ini juga akan ke sana, tapi lusanya mungkin. Sudah kita diantar sampai di sebelum naik itu kita diantar. Nah, di situ kita diingatkan lagi teman-teman Palopo, kalau bisa sebelum jadi Bang itu di rute Palopo Toraja itu ada salah satu tempat yang pusatnya itu tempat mistis. Jadi itu kayak saya bisa gambarkan bahwa di situ ada jalan lurus, terus di kiri kanan itu kayak ada pohon bambu yang rimbun sampai menutupi jalan. Iya, sampai menutupi jalan. Terowongan begitu. Nah, itu katanya teman-teman Palopo di situ sudah pusat mistisnya, horornya begitu. Nah, di situ dibilang sama kita, kalau bisa selama kita sebelum melewati tempat itu, kita tidak bisa mengobrol satu sama lain apapun itu. Tidak bisa mengobrol. Itu pantangannya mungkin? Iya, pantangannya. Dan di situ dibilang 2 bulan lalu ada kejadian bapak-bapak yang kecelakaan di tempat itu setelah melewati tempat itu. Dan bapak-bapak itu kecelakaan naik motor Suzuki Thunder. Nah, dia naik di situ naik motor Suzuki Thunder, kecelakaan dan meninggal di tempat. Akhirnya kita jalan, kita bismillah jalan. Nah, kita jalan-jalan, itu di 15 menit awal pertama, saya sudah merasakan hal yang sama ketika melewati jalur Puncak Santigi tadi. Kayak sudah mulai ada hawa-hawa yang tidak bagus lagi tuh. Akhirnya saya beranikan bicara di situ. Saya berani bicara, makanya saya bilang sama Wiwi, saya bilang, Wi, mending kita bicara, mending kita ngobrol aja nih. Daripada kita diam-diam begini, nambah suasana horornya, saya bilang begitu. Di situ Wiwi tidak langsung ngomong, tapi dia hanya tepuk pundakku, Bang. Tepuk pundakku sekali, tepuk pundak kiri begini. Saya sempat kaget. Dan situ saya merasa bahwa ini sudah bukan Wiwi. Itu perasaan saya waktu di situ. Ini sudah sebelum melewati ini. Oh, sebelum? Iya. Jadi perjalanan dari bawah ke Toraja itu sekitar 1 jaman baru tiba di tempat mistisnya itu, Bang. Jadi sebelum tiba itu kita masih sama-sama kan. Dan saya posisi paling belakang sebagai sweeper. Om Andre RC sebagai depan kan. Nah, itu kan saya bilang, Wid, mending kita ngomong aja daripada kita di sini diam-diam nambah suasana horornya gitu kan saya bilang. Di situ dia tidak ngobrol, Bang. Tapi dia tepuk pundakku pas sekali. Saya bilang, Wid, jangan bercanda dengan hal-hal yang begini dong, saya bilang kan. Akhirnya saya bilang, mending ngobrol, saya bilang begitu. Dan tanpa sepengetahuan saya bahwa ini sudah melanggar pantangan yang dikatakan teman-teman tadi. Akhirnya saya bilang, ngobrol aja, Wid. Di situ akhirnya ditepuk lagi pundak 2 kali. Karena saya penasaran, itu saya tengok ke belakang, Bang. Saya tengok ke belakang, itu yang ekspresinya Wiwi itu kayak senyuman tanpa ekspresi. Wah, saya kaget kan, karena tidak biasa, dan itu wajahnya sudah mulai pucat. Seorang Wiwi ini. Ini jam berapa? Maaf. Itu kita start dari Palopo jam 12 lewat 15 menit. Jam 12 lewat 15 menit. Itu saya apa? Siang? Malam ini, Bang. Akhirnya, karena ketika saya lihat itu tengok ke belakang, itu ekspresinya Wiwi itu kayak senyum tanpa, tidak ekspresi, tapi senyum sinis. Waduh, saya kaget kan. Karena tidak biasanya. Karena itu Wiwi kalau saya ajak ngomong, biasanya itu pasti akan ngobrol. Tapi di saat itu dia tidak ngobrol sama sekali dengan ekspresi yang seperti itu. Akhirnya, karena saya juga semakin, kayak sudah bisa kan, agak sedikit takut lah di situ. Akhirnya saya monitor,
Mandre ketua, saya monitor, saya mau pasang rokok. Saya bilang ini, di situ Mandre tidak bicara tapi hanya kasih kode gitu kayak di HT, kan kita punya HT, satu sama lain punya HT. Nah, iya, Mandre saya mau izin pasang rokok. Saya tidak bilang mau berhenti, hanya saya bilang saya izin mau pasang rokok. Itu maksudnya ngerokok? Iya. Akhirnya saya berhenti. Otomatis terpisah dong sama teman-teman yang rombongan kan. Di situ saya lupa kalau saya pakai helm full face. Karena saking takutnya saya kan, karena saking kayak sudah bagaimana perasaannya saya sudah harus merokok ini. Tapi ketika berhenti, saya lupa saya pakai helm full face katanya kan. Gimana ini? Akhirnya saya tetap pasang rokok, saya buka helm full face, saya angkat, saya pasang rokok, saya berhenti. Ngerokoknya berhenti? Iya berhenti. Nah otomatis ini sudah mulai agak sedikit terpisah jauh dengan teman-teman yang 2 orang di depan, 2 motor yang di depan. Akhirnya saya pasang rokok. Di situ Wiwi langsung dia Pinggul. Dia pikul begitu kan, dia jepit begini. Di situ bilang, Wit, ini kita ngobrol. Di situ dia ngobrol tapi makin kencang dijepit ini jaketku, dijepit. Akhirnya saya lihat lagi, di situ dia sudah tidak senyum tapi ekspresinya kayak datar sekali. Akhirnya saya hanya isap rokok dua kali, saya langsung buang. Saya lanjut pasang helm lagi. Nah, setelah saya jalan, saya monitor di HT. Monitor Mandre, posisi. Itu sudah tidak ada balasan. Otomatis, kan kalau di HT itu kan kurang lebih 1 kilo sudah hilang sinyal kan. Jadi saya pikir, waduh sudah lebih dari 1 kilo jaraknya ini. Ini saya jalan, saya bismillah jalan. Tiba-tiba bang dari belakang itu ada motor, cahaya motor. Itu saya bersyukur di situ waktu itu. Saya bersyukur ada orang yang mau sama-sama kita ke atas. Tiba-tiba ini motor tidak langsung nyalip, tapi dia posisikan motornya sama-sama dengan saya begini. Bersampingan. Di situ yang saya tidak ngira bang bahwa motor ini motor Suzuki Thunder. Dan itu bapak-bapak sendirian pakai jaket hitam, terus celana pendek warna coklat. Tapi saya tidak langsungnya ini dengan cerita yang dibawa tadi. Karena saya, ada orang, bersyukur nih. Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bilang, Pak minta tolong, teman-teman saya di depan, tolong tunjukin jalan ke depan. Itu bapak-bapak tidak ngomong, tapi dia hanya ekspresi tangannya sebelah kiri nunjuk ke depan. Ini. Terus dia langsung di depan. Nah di situ saya sangat bersyukur bahwa, ada orang nih sampai ke depan. Akhirnya tibalah tempat di pusatnya itu yang saya bilang tadi itu kan. Yang angker. Yang angker di pusatnya itu bang jalan lurus, terus di tengah-tengah jalan lurus itu ada pohon bambu yang rimbun sekali sampai menutupi jalan. Jadi kiri kanannya pohon bambu. Jadi di depan itu ada pertigaan, tapi kayak bukan pertigaan sih, tapi kalau kanan ini jalan yang sebenarnya, kalau kiri itu jalan aspal, tapi kayak jalan aspalnya yang kayak bintik-bintik begitu, jalan aspal yang lama. Nah jadi sebelum melewati itu dari jauh bilang, ini tepatnya ini sudah nampak sekali. Sudah itu? Iya sudah itu memang. Akhirnya kita lewat dengan posisi bapak-bapak ini masih di depan. Masih ada? Masih ada. Saya ikuti terus, bapak-bapak ini masih di depan. Tapi lari motor itu 40 km per jam, tidak cepat, tidak pelan. Saya juga tidak berani untuk menyalip karena saya tidak tahu rute kan. Dan bodohnya situ saya tidak buka Google Maps. Itu kesalahan saya waktu itu. Akhirnya lewatlah ini di tempat, alhamdulillah aman. Tapi di depannya itu di pertigaan itu sebenarnya di situ Om Andre dan teman-teman berhenti. Nunggu. Tapi yang anehnya bang, saya tidak lihat bahwa di situ ada benar-benar Om Andre dan teman-teman. Yang seharusnya saya belok kanan, ketika di pertigaan saya belok kiri, saya ikuti bapak-bapak ini. Dan menurut Om Andre di situ dia sudah teriak, "Ang, kamu kemana, Ang? Ang, kamu mana? Siapa yang kamu ikut itu?" Kayak saya mau bilang bahwa Om Andre ini dia ngerti yang hal-hal begini. Jadi dia tahu kan, "Ang, siapa kamu ikut itu?" Katanya begitu. Jadi pas di pertigaan bang. Kau tidak dengar? Saya tidak dengar dan bahkan saya tidak lihat bahwa ada Om Andre dan teman-teman. Dan di situ menurut teman-teman motornya itu tidak dikasih mati lampunya, masih hidup semua. Karena memang sudah ditahu. Kalau Wiwi tidak ada respon? Wiwi tidak ada respon sama sekali. Dia masih posisi pegang jaketku begini, tapi semakin keras dia pegang. Nah di situ saya belok kiri karena saya ikuti bapak-bapak ini.
Tapi saya alami di situ sebelum pertigaan itu saya masih sadar. Nah, setelah saya ikut jalan ini, situ saya lihat kok jalannya beda. Dari bentuk aspalnya ini sudah kayak tidak aspal, kayak jalan trans. Akhirnya di situ Om Andre ngikut dari belakang. Oh, mereka ngikut? Iya, dia ikut saya dari belakang dan teman-teman juga ikut. Nah, di sini sudah mulai kejadian yang tidak aneh, yang aneh menurut saya. Karena di situ menurut Om Andre, motor saya sama Om Andre sudah berdekatan begini. Di situ Om Andre teriak, "Ang, istighfar, Ang istighfar." Tapi saya tidak dengar sama sekali. Saya tidak dengar, dan posisi bapak-bapak masih di depan. Bapak-bapak masih di depan. Nah, di situ yang lebih menegangkan lagi, yang saya rasa yang awalnya Wiwi ini pegang di sini sudah kayak cekik leherku. Tapi menurut Om Andre, itu ekspresinya Wiwi tidak ada sama sekali. Tapi yang saya rasakan ada yang kayak cekik di leherku begini. Nah, di situ saya sudah berpikir. Nah, itu posisi saya, Bang. Saya kayak sadar. Kayak saya saya sadar dengan lingkungan sekitar. Saya tahu ada bapak-bapak di depan, ada Wiwi di belakang. Yang aneh Om Andre saya tidak tahu. Nah, di situ saya sudah kayak istilahnya kayak kita ketindisan. Waktu malam itu, waktu sudah di jalur itu, saya ketindisan. Akhirnya mungkin di situ ada pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang saya percayakan. Saya coba untuk istighfar dan seketika saya takbir Allahu Akbar. Di situ saya yang awalnya tidak bisa pencet rem langsung bisa. Dan situ sepintas Om Andre yang awalnya teriak saya langsung bisa dengar dan bisa lihat. Dan langsung bisa sekitar langsung sepintas saya lihat. Dan bapak-bapak di depan ini hilang. Hilang sepintas, Bang. Yang saya rasakan awalnya ada, tapi ketika saya takbir itu, saya istighfar Allahu Akbar, itu kayak langsung kayak bayangan hitam yang maksudnya kayak tiba-tiba hilang begitu. Tanpa kesadaran saya langsung hilang ini bapak-bapak. Nah, di situ Om Andre langsung tanya, "Kau ikut siapa?" "Saya ikut bapak-bapak tadi." "Bapak-bapak dari mana?" Maksudnya? Oh, mereka tidak lihat? Tidak lihat. Makanya kan sebenarnya kan gitu, di pertigaan kita belok kanan, saya belok kiri. "Kau ikut siapa?" "Saya ikut bapak-bapak tadi." Nah, akhirnya di situ dengan keadaan yang sikon seperti itu, si Wiwi langsung kerasukan. Yang awalnya diam tadi, dia semakin tambah. Di situ? Iya, pas sudah berhenti, saya sudah sadar itu kan, dia sudah sadar. Baik, maksudnya saya sudah sadar. Di situ Wiwi sudah mulai kerasukan. Kerasukannya itu kayak dia diam tanpa ekspresi, tapi badannya sudah keras. Sudah keras. Dan dia hanya bilang di situ, "Antar saya ke tempat yang kau lewati tadi." Hanya itu yang dibilang, Bang, selama itu. "Antar saya ke tempat yang kau antar tadi, yang kau lewati tadi." Kayaknya kita tidak ikuti, kita coba hubungi teman-teman Emir Toraja untuk coba menjemput kita dengan pakai mobil. Akhirnya si Wiwi ini karena menunggu teman-teman dari Emir Toraja, si Wiwi saya bonceng tapi di depan, Meni di belakang, tapi dalam keadaan sudah kerasukan ini. Kerasukannya dia tidak teriak-teriak, tapi badannya sudah keras sekali, sudah keras dan sering ngomong, "Antar saya ke tempat yang kau lewati tadi." Akhirnya kita tidak dengar, kita tidak gubris, kita jalan saja, dan di pertengahan jalan kita ketemu sama teman-teman Emir Toraja. Dibawalah kita sampai di Toraja. Nah, singkat cerita kita sampai di rumahnya teman-teman Emir Toraja, saya lupa namanya siapa. Di situ kita sempat istirahat dan dipanggilkanlah ini orang-orang pintar yang tahu keadaan sekitar di situ. Nah, di situ coba kakek-kakek lah, bisa katakan seperti itu. Diobatilah ini Wiwi. Nah, di situ permintaannya Wiwi tetap dia mau diantarkan di tempat yang kita lewati tadi. Dan yang mengantarkan itu hanya saya sendiri permintaannya. Oh, saya bilang saya nggak mau, saya nggak sanggup, saya bilang kan. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan bantuan dari kakek-kakek yang ada di situ yang tahu keadaan, alhamdulillah sempat sembuhlah ini, sempat sadar lah dari Wiwi. Iya, si Wiwi sadar, tapi keadaan lemah dan segala macam. Akhirnya di situ saya tidak sempat melanjutkan sampai ke rencana awal untuk pergi ke Bantaeng. Saya dan Wiwi hanya sampai di Toraja. Tidak sampai lanjut. Jadi kita pulang itu naik mobil, saya sama Wiwi, dan motor saya dibawa sama Om Alif. Oh, jadi kau dan Wiwi naik mobil pulang? Iya, pulang balik ke Gorontalo, Bang.
Dan sampai sekarang itu yang saya pikirkan sampai sekarang bang. Dia itu Wiwi tidak bisa keluar malam di atas jam 12 Sekarang? sampai sekarang. Bahkan sebelum saya kesini saya sempat tanyakan sama Wiwi kan. Dia sekarang Sebelum datang cerita ini? iya kemarin malam. Saya bilang Wiwi, kamu masih merasakan hal-hal yang begitu kah? Maksudnya itu kayak yang kemarin kejadian waktu kita ke Toraja. Wah iya, saya masih sampai sekarang, tapi tidak separah dulu. Kalau sekarang dia kalau keluar malam, itu di atas jam 12, itu dia kadang kerasukan kayak lihat kakek-kakek. Yang kayak mungkin sama dengan yang pernah kejadian di Toraja itu yang kecelakaan bapak-bapak yang naik tanda Suzuki Thunder itu. Gitu. Terus kau ngehnya bilang itu bapak-bapak Maksudnya? Suzuki Thunder itu kapan? Kan di awal kau tidak ngeh kan? Iya, maksudnya saya sempat cerita di situ. Saya sempat bilang sama Mandre, Mandre, saya lihat tadi ada bapak-bapak, makanya saya ikuti. Dan itu bapak-bapak naik motor Suzuki Thunder yang seperti apa dibilang sama teman-teman Emir Polopo di bawah tadi sebelum kita naik puncak Toraja. Itu bang. Ternyata dia ini orangnya. Iya, sudah itu. Dan itu entah sampai sekarang apakah itu memang orangnya yang sampai merasuki Wiwi sampai sekarang, tapi tidak separah kayak dulu. Tapi akan sekarang tetap dia ketika dia keluar di atas jam 12 malam pasti. Iya pasti kayak badannya keras-keras, tidak ada ekspresi sama sekali. Itu sudah berapa kali diobati ke orang-orang pintar, tapi hanya tidak lama lagi pasti kembali lagi. Sesaat. Iya pak. Tapi itu tadi yang kambing juga ternyata ada kecelakaan 10 hari sebelumnya. Iya, yang mengagetkan kita kan itu, maksudnya kan ini seekor memang ada kecelakaan terbalik mobil, yang sopir meninggal di tempat. Terus yang lebih mengagetkan bahwa ini mobil mengangkut ternak kambing. 4-nya itu mati di tempat, sementara terikat di mobil pick up. Duanya hilang tanpa jejak. Entah kita tidak tahu apakah ada orang alam curi atau betul. atau mau makan atau apa, kita tidak tahu. Ya, terima kasih sama-sama. Saudara Abang Ang. Siap. Yang sudah hampir 1 tahun di Kendari ya. Iya, hampir 1 tahun. Cukup menarik ceritanya Bang Ang, cukup menarik. Mungkin pelajaran bisa kita ambil kalau kita pergi di daerah lain, mungkin kita harus mendengarkan apa yang maksudnya jadi pantangan di. Iya, betul. Itu bukan berarti kita takut atau apa, tapi kita menghargai keadaan sekitar. keadaan aturan daerah tersebut. Ya, teman-teman pemirsa Indo TV, terutama penonton acara Tengah Malam, kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.